Ari muncul ke media dan kemudian memberikan pernyataan terkait kasus pengamanan website judi online di Kominfo sebelumnya, dan akhirnya nama Budi Ari diseret ke dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Dan atas kasus ini Budi Ari memberikan jawaban ketika ditanya sama wartawan gitu ya, dan jawabannya sangat lemes. Ya mungkin karena Budi Ari lagi kecapean gitu ya, dia dalam perjalanan panjang dari Jakarta ke Vatikan, jadi kayaknya lemes sekali gitu. Tapi setidaknya ada dua pernyataan dari Budi Ari yang menurut saya ini menarik kalau kemudian kita lihat dari rangkaian waktunya. Yang pertama, Budi Ari bilang berhenti framing dan yakin keadilan Tuhan akan bekerja. Nggak ngerti yang disuruh berhenti framing siapa? Jaksa kah atau media kah gitu ya? Kalau media, ya media cuma memberitakan dari surat yang dibacakan oleh jaksa gitu. Kalau jaksa melakukan framing, ya gimana ceritanya? Lawang mereka membuat surat dakwaan itu berdasarkan keterangan dari saksi, dari para tersangka dan bukti-bukti yang mereka dapatkan gitu. Jadi yang disuruh berhenti framing ini yang mana? Jaksa atau media gitu kan? Kalau media cuma memberitakan. Dan kemudian yang kedua, Budi Ari katanya meminta kepada semua pihak untuk stop fitnah dan framing. Framing yang jahat itu pasti akan dapat balasan dan keadilan Tuhan. Jadi dari wawancara yang sangat singkat itu, Budi Ari dua kali mengulangi kata yang sama, yakni keadilan Tuhan. Yakin dengan keadilan Tuhan, ada balasan dan keadilan Tuhan gitu. Yang itu kemudian menarik untuk kita lihat dan kita bandingkan dengan beberapa pejabat-pejabat sebelumnya yang juga kalau terkena kasus itu suka bawa-bawa Tuhan. Biasanya kalau sudah bawa-bawa Tuhan itu ya sudah biasanya gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Budi Ari ini cukup sesuai dengan apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan sama Sekjen Projo, bahwa ini kita semua diminta untuk berhenti memainkan framing, berhenti untuk melakukan framing. Awalnya saya pikir ketika Sekjen Projo memberikan pernyataan atau pembelaan dengan kalimat yang seperti itu framing dan sebagainya, saya pikir itu adalah jawaban atau pembelaan yang sangat lemah sekali. Itu karena sekjennya mungkin tidak paham dan tidak bisa untuk melihat situasi yang sekarang sedang terjadi. Tapi ketika narasi yang sama disampaikan juga oleh Budi Ari, ini seperti ada briefing. Oh itu framing gitu. Stop narasi jahat, stop. Stop framing jahat gitu. Dan inilah yang kemudian membuat saya jadi tertarik untuk melihat dari sisi rangkaian waktunya. Karena kalau ini disebut sebagai sebuah framing itu tidak bisa gitu, karena ini adalah dakwaan dari jaksa dan itu dibacakan di persidangan. Dan dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Budi Ari mendapatkan jatah fee sebesar 50%, Zulkarnain 30% dan Adi Kismanto 20%, itu ya dakwaan gitu. Itu sudah masuk ke dalam satu fakta persidangan, sehingga kalau itu kemudian disebut sebagai sebuah framing, ya sulit gitu. Gimana cara framingnya? Lawang ini adalah berdasarkan bukti dan keterangan para saksi. Jadi, tapi kita tidak perlu kemudian terfokus kepada apa yang disampaikan oleh Budi Ari dan Sekjen Projo, tapi saya melihat kenapa kemudian muncul istilah framing itu. Atas dasar apa gitu. Karena kalau saya lihat dari surat dakwaan ini menarik gitu. Karena surat dakwaan dibacakan pada Rabu 14 Mei. Jadi Rabu 14 Mei ini sudah dibacakan dan setelah itu nggak ada beritanya. Persidangannya juga kita nggak tahu gitu. Pada hari Rabu nggak ada berita apa-apa soal judi online ini. Mungkin persidangannya berlangsung secara tertutup dan sebagainya, tapi intinya nggak ada beritanya. Berita atau surat dakwaan ini baru beredar di media itu pada Jumat atau 16 Mei malam, sekitar jam 7 atau jam 8 setelah sholat Isya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita ingat-ingat pada hari Jumat kemarin, ini berita baru muncul nih, malam baru muncul. Padahal kejadiannya itu 2 hari yang lalu atau Rabu 14 Mei. Jadi ada jeda 2 hari isu atau berita ini tertahan dan tidak tersampaikan di media. Semua ijazah asli SD, SMP, SMA, dan universitasnya. Mari kita lihat. Dan di satu sisi Polda juga memproses hal ini. Kita berharap pihak-pihak yang dipanggil Polda juga segera hadir supaya
permasalahan ini tuntas sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum. Dan Jokowi tadi telah disodori 22 pertanyaan oleh pihak Bareskrim atas laporan dari TPUA, dan Jokowi di Bareskrim adalah sebagai terlapor. Nah, tinggal yang di Polda kita lihat, yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi untuk pendalaman dari para pihak Polda, masih ada beberapa yang belum menghadiri. Ayo ikutilah seperti Pak Jokowi, rakyat yang taat terhadap hukum. Ketika para pihak memanggil, ya kan? Ketika para pihak memanggil, hadir. Supaya apa? Supaya segera tuntas. Itu aja dulu, host. Narasi awal dari saya, host. Thank you, host. Terima kasih Bang CH. Ya. Ini kebetulan ada ketua-ketua juga ya. Oke, saya ke Bang Japra. Tahan dulu Bang Japra ya. Kayaknya Bunda Borneo tadi udah nggak tahan ini. Silakan Bunda Borneo, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini ya. Teman-teman dibantu tap-tap layarnya ya, dibantu tap-tap layarnya dibantu posting ulang ya. Silakan Ya, Bunda. kita tidak perlu ribut-ribut, tapi kita mencerna aja begini. Ada satu PT perempuan bilang guru SD, guru bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Nah, artinya Pak Jokowi ini satu-satunya dulu yang memang pendidikannya banyak. Karena tahun 80-an itu kan belum ada bahasa Inggris di SD gitu kan. Nah, juga kalau kita melihat jadi wali kota itu kan gelarnya doktorandes kan. Nah, kemudian saat menjadi presiden berubah insinyur. Nah, ini saya tidak bilang jelek ya. Artinya Pak Jokowi itu mungkin sekolah dua tempat. Nah, kemudian juga mungkin juga Pak Jokowi satu-satunya mahasiswa Fakultas dari Teknologi Kayu UGM. Yang pasti bukan dari Universitas Gorong-Gorong Mampet ya. Nah, gitu. Jadi artinya Pak Jokowi ini banyak sekolahnya gitu kan. Nah, coba cari di SLB. Siapa tahu Pak Jokowi pernah mengenyam pendidikan di SLB. Itu yang belum kita dapat informasinya. Mungkin ya. Silakan gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Ya, Bang Japra silakan Bang Japra. Host kasih setengah menit aja, host. Orang Oke, bernarasi boleh. Gak usah 1,5 menit lah, host kasih 3 menit. Saya belum berbicara. Jangan Oke, Gak usah oke. 3 menit host kasih. Tenang. Yang abang-abang tahan dulu ya. Ya, oke. Kita Orang kasih- bernarasi seperti ini, seperti saya katakan ya, ada jadi menunjukkan bahwa mereka itu intelektual, ada yang menunjukkan bahwa dia bicara itu baik, tidak menyerang, tetapi terselubung di dalam otaknya adalah bahasa-bahasa yang sebenarnya menyerang, tetapi dia bungkus dengan kalimat yang baik. Inilah orang-orang seperti inilah yang harus kita basmi. Oke, silakan lanjut. Apa yang mau dibahas nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau dibahas nih? Hah? Tipis-tipis, gak usah ngegas, Apa yang mau dibahas nih? Justru Sebentar. aku mau juga aku dari tadi dengar. Sebentar. Bentar. Paham ya, paham Bentar, kan? Bunda Srek. Begini. Boleh Sabar dulu. bernarasi Tadi keras, masih tentang tapi dengan narasi satu saya. syarat. Tar. Boleh bernarasi keras, tapi dengan satu Nggak, syarat. Saya minta di suaranya Kompas nggak boleh ini, keras-keras juga. jangan Nggak, pernah ada gini. kata-kata lontaran, kata-kata yang kotor, kata-kata inisial G, D dan lain-lain. Oke. Enggak, gini. Kata-kata kotor keluarkan. Sebentar. Keluarkan Ya, yang kata-kata penting kotor. suaranya nggak usah gini. Sebentar ya, Bang Lungkandara ya. Yang penting tidak boleh juga suaranya terlalu keras-keras sekali ya. Slow aja. Saya ini Bang, nggak saya ada berbicara dulu, Bang. keras-keras dong. Gitu ya. Sebentar. Ini Prof. Waalaikumsalam, Amanda. Ayo Bang, host. Ya gimana Bang? Saya mau berbicara nih. Oke, silakan. Oke, gini. Tunggu Bang Japra dulu, Bang Japra belum nih. Sebentar, Pak, sebentar. Ya, Bang Japra silakan. Duluan tadi, Yos. Bang Hah? Seribu itu atau aku duluan tadi yang naik? Kayaknya Bang Seribu duluan dah. Kasih Bang Oke Seribu lah, duluan. kasih Bang Seribu duluan. Oke, gini. Silakan. Ini menarik nih. Kita debat jangan mau cari menang ya, cari benar ya. Oke, gini. Saya mengamati ada gugatan di Pengadilan Surakarta nih. Saya menganalisis di dalam bentuk gugatan apa saja itu yang ada di dalamnya ya. Pertama mengenai gini nih, sejarah di SMPP saya mau jelaskan sedikit ya. Itu ada pada tahun 1976 dan berhenti pada tahun 1985 tuh. Itu jelas tuh. Nah, oke.
yang menjadi polemik, yang menjadi anomali di sini nih, ada yang ini yang menjadi gugatan ya di Pengadilan Negeri Surakarta. Ada teman yang dikatakan seangkatan Jokowi waktu SMA mengklaim bahwasannya Jokowi itu pernah ada di SMPP 60 Solo yang sekarang berubah menjadi SMA 6 Surakarta itu. Itu yang tetapi Jokowi mengklaim dia ada di SMA Negeri 6 Surakarta itu. Itu yang diklaim Jokowi kan. Nah, pertanyaan itu untuk sampai saat ini, Jokowi itu kan mendaftar ke UGM tahun 80, tetapi dia menggunakan ijazah SMA Negeri 06 Surakarta itu. Nah, padahal SMA Negeri 06 Surakarta itu baru ada di tahun 1985. Nah, menariknya kan begini, SMA Negeri 06 Surakarta itu kan ada tahun 1985, tetapi dia mendaftar pada ke UGM tahun 1980 menggunakan ijazah SMA Negeri 06 Surakarta itu. Nah, itu aja, itu berbelit-belit keterangannya. Kalau kita misalnya membenarkan pernyataan dari yang mengklaim kawannya Jokowi ini, bahwasanya Jokowi pernah bersekolah di SMPP 60 Solo waktu itu yang sekarang berubah jadi 06 Surakarta. Dibantu tab layarnya teman-teman yang di bawah, dibantu tab layarnya. Oke. Lanjut. Oke. Jadi gini. Berlakunya, atau kita ambil simpelnya aja ya. Berlakunya SMA itu dimulai pada tahun 1995. Nah, itu yang dijadikan dasar oleh Jokowi ketika dia mendaftar ke UGM pada tahun 1980. Pertanyaannya, ijazahnya dari mana gitu loh. Padahal kan kita tahu SMA negeri itu pada tahun 85, tapi dia menggunakan ijazah SMA 06 Surakarta itu pada tahun 80 gitu loh. Itu tuh gimana itu? Siapa yang bisa menjelaskan gitu loh? Saya bisa menjelaskan. Coba. Saya tanya 1000, kamu melihat bahwa Pak Jokowi melamar dengan SMA Negeri 6? Kamu lihat? Bukan persoalannya bukan itu. Iya, gini loh. Tidak ada Pak Jokowi melamar dengan ijazah SMA Negeri 6. Pak Jokowi melamar dengan ijazah SMPP, tetapi ketika ditanya Pak Jokowi lulusan mana, dia katakan SMA Negeri 6. Karena SMPP memang sudah nggak ada. Jadi ngomong SMPP orang nggak tahu yang mana. SMPP itu sudah berubah menjadi SMA Negeri 6. Jadi dia mendaftar itu pakai SMPP, tetapi ketika ditanya dia bilang SMA Negeri 6. Benar. Bu. Coba datanya liatin Bu kalau emang pakai ijazah SMPP. Saya ini kan masih Nah, yang mengomong ini duluan siapa? Kamu tanya data ke dia. Dia bilang Pak Jokowi. Gini ini masih Aci, waktu saya loh. 1000 katakan bahwa Pak Jokowi mendaftar pakai ijazah SMPP. SMA 6. Suara itu. Enggak. Datanya kasih saya tunjukkan waktu dong. suara perempuan, datanya tunjukkan kalau memang pakai ijazah Gini, SMPP. Oke, kalau pakai ijazah SMA 6, kamu tunjukkan datanya juga. Ayo tunjukkan datanya. Mana dia mendaftar pakai ijazah SMA 6? Ya, ada di situ SD-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya ada, universitasnya ada. Kamu lihat SMA 6? Kamu lihat? Oke, ditahan. Tulis SMA 6 Negeri Sabar Surakarta. sebentar bang. Masih Enggak dong, kayaknya ini masih waktu Bunda saya dong, Bang. Masa saya Bunda Surah dipotong? Perempuan masih kurang apa nih dengan Bunda Aci nih. Oke, tahan dulu yang lain. Silakan Bang Bupas. Gimana Bang Kurang Bupas? gede kayaknya. Iya gini. Ini kan saya baca gugatan Pengadilan Surakarta bahwasannya ada ya dulu temannya Jokowi mengatakan dia SMPP 60 Solo. Oke. Teman-teman dibantu tab lainnya yuk. Ya, tetapi Jokowi mengatakan tidak. Saya SMA Negeri 06 Surakarta. Kata Jokowi gitu loh. Itu Jokowi yang Netral bilang. sebentar Pak netral ya. Pertanyaannya, SMA itu kan SMA Negeri 06 Surakarta adanya pada tahun 85. Dengar ya, ini orang-orang kalian jangan ribet dengan SMP 6, SMPP. Loh, Yang jelas Pak ribet Jokowi gimana? lulus dengar ya. Kita mau cari. Betul. Enggak, kita Sama mau cari dengan Pak Jokowi ngomong aku gini mau loh. cari Dengar. kebenaran nih. Pembenaran oke ya, dengar ya. Sama dengan Pak Jokowi ngomong ke Pak Mahfud MD ketika bercanda. Bukan, jangan analogi Mbak. Mana ada Ya dengar dulu, analogi? dengar dulu, itu Apa-apa suatu saja lah. candaan yang digoreng-goreng oleh kalian. Jadi gini, Loh, Pak ini Jokowi yang itu bilang, Mbak, bukan gini loh, goreng-goreng. karena karena SMPP berubah jadi SMA 6, dia pernah berkelakar gini loh, orang bilang gini. Oke, saya tanya Pak simpel Jokowi gini Mbak. lulusan mana? SMA saya tanya, 6. Dia jawab begitu karena Oke, memang gini, saya sekarang tanya sama Mbak. SMPP Saya nggak tanya ada. ya. Kita tanya jawab aja ya. Jokowi pakai ijazah SMA apa SMPP waktu di SMA?
Kenapa kamu harus tanya ke saya? Kamu yang Lalu tahu, aku nggak kamu tahu bukan. gimana gitu loh. Kamu buktikan gitu. Saya punya bukti, Ya, kan saya jawab. Kalau Masih lo bisa kamu punya ngebantai, bukti, nggak saya tahu akan gitu. jelaskan. Kalau kamu tunjukkan gini, ini Pak Jokowi melamar pakai jasa SMA 6 ini. Makanya loh, dengar dulu tunjukkan. pernyataan saya, jangan dipotong. Itu tidak ada, itu hanya ngomong. Gini Mbak, atau gini ya, ada kawannya mengklaim bahwasanya Jokowi itu Kalian dengar kawan Waduh, Bang, kata aduh, ini, Bang. kata itu. Tolong jangan panggil Mbak lah Bang, ini masih muda banget ini, aduh. Jangan teman-teman. Ayo Mbak, panggil nenek, panggil nenek, panggil nenek, seorang perempuan panggil nenek. gini. Yang belum follow-follow di follow-follownya dulu, teman-teman ya. Saya jelaskan sekali gini. Sabar dulu Bang. Yang bilang nenek ya, nenek itu hanya sebutan. Tapi fisik dan stamina. Tolong ya, gini sebentar, jangan personal Saya ya. seorang Yang di nenek, dalam tapi jangan kalian lawan personal saya ya. 5 orang kalah kalian. Oke, Jangan oke, serang personal, tolong. Lanjut. Nanti Mas yang lainnya host, jangan Oke, suara perempuan gini. terus. Gini saya jelaskan sedikit lagi. Oke, Bang Saya ini. hajar terus. Saya jelaskan Bang Seribu Pas, sedikit Bang lagi. Seribu Ini Pas, basic ditahan dulu ya. Gini. Saya jelaskan ya. Jadi dulu yang mengklaim itu ini